masih berikan kesempatan kepada kita. Besok hari Senin kita akan memulai saum insyaallah. Terlepas dari perbedaan pendapat, kita pakai hari Senin saja dulu. Tanggal 6 Juni ya insyaallah. Ramadan itu satu bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ibaratnya seperti inilah, seperti bulan penggulukan gitu ya. Kita akan kembali dibersihkan lagi dari segala macam amal perbuatan kita, dimurnikan lagi. Kemudian memasuki bulan Syawal dan seterusnya kita kembali menjalankan perjalanan hidup itu dengan hasil gurungan itu. Banyak hal, banyak sekali yang Nabi sampaikan dan hadis ini sudah sering kita dengar. Bisa gufirlahu ma taqaddama min dami, ya, diampuni segala macam dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, yang kecil-kecil ya, kecuali syirik. Kemudian ya sebagai kifarah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, alangkah ruginya jika kalian melewati bulan ini, kemudian Allah tidak mengampuni dosa-dosa kalian, dibakar oleh Allah oleh suasana Ramadan itu untuk lebih memantapkan lagi amal perbuatan kita. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, maka itu Nabi SAW selalu menghidupkan tradisi sunnahnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Itu ada riwayat yang mengungkapkan 3 bulan sebelumnya katanya sahabat itu dan masyarakat sekitarnya pada waktu Nabi masih melakukan perjalanan dakwahnya, beliau selalu mengingatkan ketika memasuki bulan suci Ramadan itu, ya, mengingatkan dengan terkenal dengan khutbah Ramadan beliau itu setiap tahun disampaikan oleh beliau kepada para sahabat, yang isinya adalah peringatan, himbauan, ajakan dan lain-lain, panjang sekali hadis. Dan ternyata setelah dilihat dari awal sampai akhir itu menunjukkan bahwa semuanya menunjukkan kepada pemantapan kembali amal-amal perbuatan kita, amal-amal soleh kita. Maka dari itu, andaikan kita lihat dari awal sampai akhir, itu bagus sekali, selain dilihat lagi lah banyak sumber sebenarnya khutbah Nabi menjelang Ramadan. Kalau kita lihat dan boleh simpulkan sesuai kemampuan kita, itu paling tidak ada 5 persiapan yang harus kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan ini, insya Allah besok gitu. Tidak ada salahnya pagi hari ini kita mereview lagi ya apa saja persiapan yang harus kita lakukan. Kendati pun tinggal 1 hari lagi ya kita, tapi nggak salahnya lah Bapak-Bapak sekalian silahkan dicontreng saja persiapan yang sudah disiapkan. Pertama itu adalah ada yang disebut dengan istidadur ruhi atau ruhiyah, ya, mempersiapkan suasana rohani. Itu yang pertama. Ini yang beberapa waktu yang lalu sudah kita persiapkan, bahwa kita benar-benar mengharapkan kedatangan bulan suci Ramadan ini ya sebagai suatu kesempatan untuk membersihkan, membakar segala macam amal perbuatan yang kurang layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya harus dengan langkah pertama itu istidadur ruhiyah, mempersiapkan ruh keimanan. Mempersiapkan ruh keimanan ini sedikitnya dengan dua jalan. Ya. Pertama itu adalah niat, ya. Niat yang sudah tertanam pada setiap pribadi muslim, pribadi mukmin, yang tertanam dalam hati, ya, qasdul syai'in muqtaranun bi fi'lihi, itu kabar. Jadi sesuatu atau niat, tekad
menyengaja itu gak ada contoh dari Nabi. Ya, tolong garis bawahi ini. Itu satu. Jadi misalkan menyengaja ya. Jadi seolah-olah harus ada ungkapan niat di malam hari itu tidak malam. Silakan cek hadisnya. Tapi tidak memberikan contoh seperti itu. Karena niat itu sudah tertanam dalam hati. Makanya ketika kita berbulan-bulan sebelumnya sudah tahu bahwa akan ada bulan Ramadan terjadi pada bulan ini, pada tanggal ini, itu sudah ada niat. Kami siap menghadapi dan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan. Itu sudah niat, cukup itu. Jadi maksudnya begini. Jadi jangan sampai di pagi-paginya kita sudah menjalankan sahur, wengi nanti hilang tenangnya, nawa itu, ya, alah saya tenang itu semua gue di sini ragu, nah itu yang saya maksud, ya, itu yang saya maksud. Jadi jangan saja. Jadi kita kritisi saja dengan banyak argumentasi hadis, ya. Dan kita tadi sedikit-sedikit ingin agak bikin benar lah. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, prinsip ibadah itu ada satu kaidah. Ibadah makhdhah ini Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kaidah antara ibadah makhdhah dengan muamalah itu berbeda. Kalau kaidah ibadah makhdhah itu adalah al-aslu fil ibadati al-butlanu hatta yakuna dalilun ala amri. Asal dari ibadah makhdhah itu tertolak asalnya, dilarang dan tidak boleh, sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Itu kaidah namanya, kaidah. Jadi kita itu dalam ibadah makhdhah mengamalkan dalilnya, bukan mendalili amalnya. Kalau mendalili amalnya, nanti yang sudah yang sudah benar-benar mutawatir secara syariat dikritisi terus, akhirnya contoh misalkan mohon kan cenah tadi an-nawawi itu sama mobil di malam hari memang itu gak ada contoh dari Nabi, itu kan baik, nah itu akhirnya pada standar ibadah makhdhah sanes baik dan tidak baik, sanes saya tapi benar atau itu standarnya ya. Tapi apa tidak, ini beda cenah anti niat kan ini ya, perbedaannya kan diucapkan dan tidak diucapkan, sedangkan niat itu ada dalam hati. Ini menyengaja seolah-olah wajib satu ya niat. Nanti apa saja yang tidak dicontohkan Nabi SAW kita ulas ya, supaya jangan sampai itu masuk ke dalam ranah ibadah gitu saja. Ranah ibadah ini bercampur Pak. Makanya kalau ini tradisi, kan banyak tradisi di luar. Memang sedikit banyaknya harus dikritisi juga ya, jadi jangan sampai itu tradisi yang bertentangan dengan agama dimasukkan dalam ranah agama. Akhirnya ada istilah begini, budaya jadi agama, ya. Tapi harus sama agama jadi budaya. Ya, saya diulang. Di antaranya salah tadi, nah, ini menyengaja. Pakai kalimat menyengaja saja. Menyengaja, ya, melakukan mandi besar menjelang Ramadan. Silakan dicek. Itu jangan dimasukkan ke dalam ranah ibadah. Karena kalau dimasukkan ke dalam ranah ibadah, nanti ada perintah dari Nabi. Itu ya saya khawatirkan. Ya. Maksudnya jangan sampai di sebuah keyakinan harus. Ya tadi saya tadi lah. Besoknya sahur, ibu ibak berat kan kemarin malam itu cara rumahnya. Ada itu cara sahur
perintah pasti itu, pasti Nabi memerintahkan. Contoh saja semacam wudu, ya, wudu dalam sholat, kan Nabi menegaskan tidak sah seseorang sholat kecuali dia berwudu, itu perintah. Terus orang maksakan sholat tanpa wudu, ragu nggak? Pasti ragu, pasti ragu. Kenapa ini perintahnya dilanggar? Gitu. Ya, saya yakin bahwa ada yang sependapat, saya yakin sih nggak apa-apa. Saya mah obrolan gitu. Sama Kang Molot tenang, istilahnya Molot tenang saja, tenang. Wah, ya. Tradisi yang lain yang perlu kita luruskan, mending aja dihajar. Ya sekali lagi, mending aja mendatangi pemakaman 10 Ramadan. Orang sering mengatakan ada, orang sering mengatakan apa? Yang lain. Ternyata seolah-olah seperti mengkondisikan bolehnya ziarah kubur pada waktu tertentu. Padahal ya, hadis Nabi dengan tegas-tegaskan dengan jelas itu. Dulu aku larang kalian menziarah kubur. Sekarang aku perintahkan atau aku anjurkan kalian berziarah. Sebenarnya ziarah kubur itu akan banyak mengingatkan kalian beberapa kematian, kata Nabi begitu. Ternyata ziarah itu tidak ada kaitannya, Pak, dengan puasa, dengan Idul Fitri, nggak ada kaitannya. Pada hari maka esensi ziarah itu adalah supaya kita mengingat kepada, nah itu intinya intinya di sana gitu. Itu yang perlu kita dudukkan, mana ini yang syariah, mana yang bukan syariah. Kenapa kita harus apik seperti itu? Itu bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai tadi bercampur. Kan dalam Al-Quran ditegaskan, wala talbisul haqqo bil batil, ya. Taktubul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu jika kamu benar-benar mengetahui kebenaran itu. Ya. Gitu banyak ya. Jadi harus diluruskan dengan posisi syariah, dengan syariah. Maka dari itu langkah pertama tadi niatnya. Niat di dalam melaksanakan ibadah maudhu itu selalu dua. Juklaknya. Pertama adalah ikhlas, yang kedua ittiba, itu dua. Ya, bahkan semua ulama sepakat mengatakan bahwa syarat diterimanya ibadah seseorang kepada Allah itu adalah ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu bersihnya hati kita dari kesyirikan, kemusyrikan. Ikhlas namanya. Bersih. Hanya ditujukan semata-mata kepada Allah, ditegaskan dalam Al-Quran yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna
Ikhlas diperlukan gitulah. Dengan bahasa kan lain ya. Ikhlas satu tentang cikin ayat tujuan. Allah kita hadis Nabi. Ikhlasnya begitu, jadi suami ya sangat mencintai istri tinggalkan. Kan hilang sebelah istrinya tuh. Wah ya segalanya. Bapak-bapak ini kayak gitu insya Allah pas Allah salah. Jadi tinggalkan ya Allah. Dia merenung karena dipisahkan sebagian belahan jiwa kita. Akan tegaskan kata-kata suami yang masuk surga asasi sama surga kalau ditinggalkan oleh istri meninggalkan suami ridho gitu. Ya, nah itu. Jadi ikhlas itu sekali lagi membersihkan akidah. Di dalam surat Al-Ikhlas itu satu di antara isinya itu Al-Ikhlas isinya itu adalah ikhlasul aqidah anisyirki, membersihkan akidah dari kemusyrikan. Ya, dari kemusyrikan. Ada syirik tekil urang atau selami, jadinya atas lagi mengkaji atau menjadi taklim. Jadi syirik itu bukan ada abdi mah cara menyembah berhala atau cara menyembah patung, saya kata hukum bagus sekalian untuk kita, makanya kita sering mengkaji ilmu. Ya, makanya syirik itu ada syirik fil rububiyah. Ya, nah kalau syirik fil rububiyah ini terang-terangan. Saya mau menyembah Allah, saya tidak menyembah Yirta atau Yirta itu syirik fil rububiyah yang paling besar. Ya, ada syirik fil uluhiyah. Ya, dia tidak menyembah ongkos sholat, dia menyembah Allah. Tapi tata caranya nggak mau diatur aturan Allah, dia aturan sendiri. Nah, itu makanya disebut ada yang ketiga, ada tasyrik fi tasyriyah, di dalam menentukan hukum. Menyembah Allah membuat aturan sendiri sudah syirik gitu. Nah, itu yang harus dibersihkan oleh kita. Ya, karena yang berhak membuat syariah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Toh ada banyak lirah gitu. Ya. Maka inilah kita harus apik gitu. Ya, harus apik. Jadi kan karena kesesatan itu bermunculan di mana-mana ya. Untuk hari ini sering saya sampaikan. Dan penting macam hari laku, hari lampah, cina gitu. Itu bagian tina nyembah pangeran buat lagi. Ya, ada sholat kita ruku, sujud can buku kata macangkak gitu tadi. Jadi asal hari lampah hari laku, cina sekalipun tidak sholat sah-sah wae cina nyembah pangeran gitu. Kemudian saya ketemu dengan orang hari itu ditakdirkan ada masa berapa kali itu. Saya tanya pek-pek rumah di jalan gitu. Atau ngomong wae cari malah sholat ternyata atau pakai dalih saya gitu. Dia pas sekarang bermunculan itu. Makanya itu nonton gitu kalau hari itu bermunculan sudah di kaos lah, digasi udah kaos diadu kecil kalau hari itu. Sebelum mana bukan? Ya, yang dijual-jualan itu. Dapur dikit, maka semakin besar udah apa semakin ujian kita. Beri bebas menyebar karena Allah ternyata tujuan itu masuk menghancurkan Islam itu bagi macam sisi. Untuk generasi kita insya Allah agak kuat mungkinnya karena sudah pengalaman menghadapi berbagai macam ujian keimanan. Tapi kadang-kadang berpikir untuk generasi berikutnya ke depan kita. Ya, kita berharap anak cucu kita mudah-mudahan bisa menghadapi ideologi nuklir itu Pak bermunculan berkuasa sudah ya Allah. Saya sudah dapat kaos satu, tengah aja beli jadi ada di pinggir gini kan di sini tak, terus anduk hiji nah mana beureut, nggak kelihatan, pas tuh ada ini, coba di Bandung, karena hari Minggu 3.000 kan Pak, daripada tinggal eta dengan bukti lah gimana, jadi sekali lagi jangan-jangan tadi yang berpendapat tentang hakikat ibadah hakikat maka itu komunis baru muncul ateisnya alhamdulillah itu dia keimanan. Jadi kemudian ditegaskan di dalam surat Al-Hijr ayat terakhir ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan sampai benar-benar datang sebuah keyakinan, sampai hari kiamat maksudnya.
jangan bergeser kata dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Makanya kalau semakin kesini ujian keimanan semakin hebat, itu banding lurus dengan tadi itu dengan nilai kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sudah menegaskan berkali-kali dan di sini pun saya sudah menyampaikan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mereka begitu saja mengatakan kami beriman pada belum datang ujian, tak ujian datang kan itu kan guncangan akidah. Ya. Itu yang ikhlas. Operasi yang kedua dari niat itu adalah ittiba, mengikuti.
zakat dan zakat tapi masuk dapat atau kaya atau gimana beres. Ya kan. Nah, saya titik sudah. Ya, sampai di sana. Muncul pertanyaan, apakah ada hubungannya dengan sering memaafkan? Itu pertanyaan besar. Ya sekarang kita di sini, ya kan? Ini ya saya. Kan ada ini. Bila idenya hapunten, cik kalau bukan orang. Bila idin hapunten, hampur aja kan. Oh jangan kita selesai kita kangen banget. Coba apa dilihat dengan ini. Ya hapunten Pak ya. Kita kritisi selain ini kan gitu. Hapuntennya abdi tilur sop-sop rambut, kalau sop-sop apa segala. Punten subjek. Benarkah para sahabat menggunakan kalimat itu? Tidak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu terus kumaca amalan tuh orang taqabbal ya kali. Atau dijawab atau biasa amin biasa gitu. Mudah-mudahan tak eta doa yang biasa digunakan setelah selesai Ramadan. Tidak ada saling memaafkan itu. Sebetulnya ini kita jujur. Tapi di mana tuh tradisi? Subjek. Ya. Ini seperti siapa menunggu kebiasaan. Baca dulu sekarang. Saling memaafkan itu bisa jadi interpretasi. Interpretasi manusia dari mana? Pada dirinya teh. Siapa orang yang melaksanakan saum dengan iman wahti sabar dan seterusnya banyak itu ya dengan benar karena apa? Dengan sesuai dengan syariah. Ada hadis dari faladatu ummuhu. Dia seperti bayi yang baru lahir gitu kan? Padahal itu buat kemurnian akidah dirinya. Tak coba diharapkan jika itu bersih masukan orang sering ampura sering memaafkan. Gitu ya. Betul ini diluruskan. Jadi doanya itu. Maka sampai ada ulama yang menegaskan memang hadis sumber hadisnya itu juga jelas ya bahwa menyengaja sekali lagi menyengaja mengadakan ya saling memaafkan, saling menjelang Ramadan itu pun gak ditradisikan dalam Islam, gak ada tradisinya. Gak ada tradisi. Karena silaturahmi itu permanen sifatnya. Sementara kan dia atas budaya sholat orang munggahan. Saat orang saling maafkan itu orang tak Ramadan seperti hampura. Tradisi kan? Pertanyaannya adalah apakah itu termasuk ibadah? Tolong cek lagi hadisnya. Kamu macet banget sekarang. Tapi kita ini mah dongeng di masjid aja sih ya. Karena ibu paskan atau di rumah aja tuh kamu bukuin aja aman, biarkan saja. Ini mah dikurang nih ya, mengkritisi ya. Itu hadis jadi nanti bapak sekalian bisa diproporsikan nih di mana. Jadi harus tegas yang mana ibadah, mana tradisi, ya kan? Gitu. Dulu kan pernah saya sampaikan semacam silaturahmi, bahasa silaturahmi saling berkunjung, ya. Dan ayat perintah khusus Pak atau wajibnya berkunjung anak ke orang tua. Gak ada wajibnya atau kunjung orang tua. Gak ada langsung perintah itu. Hanya siapa yang menggunakan itu bagian dari birrul walidain. Bagian kebaikan berbaik kepada orang tua. Muncul persoalan jika kita punya anak di luar kota sibuk tak terbiasa suping ke orang teh. Terbiasa silaturahmi. Muncul inisiatif dari orang teh, cek ramah, cek suami teh. Orang kasih ujangan itulah kasih nampak fotografer. Dan dia nggak bisa kasih kayaknya sibuk. Pertanyaannya adalah boleh tidak itu? Boleh, itu silaturahmi. Jadi orang kayak atau kayak teman, mending atasan siapa sibuk terpantas deh, gitu. Mainnya cina kolot yang bergerak. Ternyata masih suku mata. Siapa yang sempat datang itu hal sama apa gitu. Ya, kan baik datang kajian gitu. Datang pantas apa gitu. Datang pantas dengan budak apa kalau datang budak pada
nus hukuman mah 2 poin deui gitu. Malah tuh itu juga ya. Kita luruskan, sok kita luruskan benar gitu akidahnya. Kata budak kata hampura ditolak artinya gini, kesalahan biasa lah sebenarnya. Oh ampunten mah, cenah sunnah, oh kan. Kayak cenah ceri make 2 poin deui tah barang gitu. Berarti nyambung. Hatinya pun gimana ya? Nah itu bahwa yang harus kita kritisi itu ya. Saya kira nggak masalah itu. Jadi jangan sampai masuk ke dalam paket ibadah gitu. Bisa agak ini tradisi ya. Gitu. Nah, makanya sekali lagi itu yang yang kedua ya, banyak berdoa. Terus yang ketiga banyak berzikir kepada Allah. Berzikir. Nah, cara hubungan zikir dengan Ramadan, zikir itu melenturkan hati. Hati itu sudah terkondisikan. Kayak kita sering menyampaikannya, pang bedegung nanti hati jani. So, ada yang setuju kan? Coba bedegung aja, wah ya. Amun bisa tutup kata hati terus. Ini adalah sampai Allah. Sampai Allah menyindir atau ya cek bahasa bebas nama. Satu batu itu keras. Kalau tinggal satu saat terkecil air, dikasih kecelakaan, kata Al-Quran itu batu akan belah. Ya. Tapi hati manusia kalau sudah tertutup, dia sudah terkosak bulu-bulu, telas hati. Kalau sudah tertutup. Maka dari itu dalam Al-Quran salah satu sebab orang-orang kafir tidak bisa dinasihati, tidak bisa diajak kepada kebenaran, khatamallahu ala qulubihim. Karena mereka sudah terkunci hatinya, naudzubillah min dzalik. Dan tidak sudah terkunci hatinya, tidak punya obat bagaimana cara membuka hati. Akhirnya membuka hati itu dengan banyak berzikir kepada Allah. Bersih hati. Jadi bukan jagalah hati, Pak. Bukan hati kepada jagalah hati. Itu malah dari lagi tambah dulu. Gak ada nyambung. Gitu mah. Bagaimana hati supaya kembali lentur, kembali membuka, kembali siap menghadapi perintah-perintah Allah, mobil khusus di dalam bulan Ramadan, banyak berzikir. Muncul pertanyaan, zikir yang mana yang harus kita baca? Jangan zikir membuat sendiri. Lihat apa yang disetorkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara berzikir. Kita merefil aja. Ya, nih pertama contoh sekian banyak contoh zikir yang contohkan Nabi. Pertama adalah ini saya yakin Mbak hafal atas semua zikir ini. Nabi SAW mengungkapkan kalimat, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, katanya 100 kali dalam sehari semalam, maka dia berhak mendapatkan ampunan Allah dan dosa-dosanya. Ya. Kita contoh, ya, dicicil 100 kali sehari semalam dan bukan 1 kali, baca 100 kali juga akan benar gitu. Jadi ya kita lagi duduk, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, ya kita lagi apa 10 kali gitu sampai 100 sehari semalam. Itu hadisnya ada sahih, Pak. Ada. Ya. Ibu duduk masak di dapur. Boleh lagi nyambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seberapa kali yang buat bacanya tati ya, tati yang benar. Insyaallah. Tata ya. Dengan goreng lauk itu tak buta masak macrot punya katanya punya. Wan macrot la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Macrot itu bacaan sekarang ada kalimat-kalimat itu enak. Macrot si Jawa. Panas kebulan. Nama kan. Kebulan masak. Nah, itu kalimat zikir mah kita macrot la ilaha illallah ini. Si jadol banyak betul. Cici ya 100 kali.
Insya Allah ngamuk. Insya Allah ngamuk. Nah, itu saya teman pembantu diberi doa gitu juga. Pada itu adalah berzikir pada dalam semua kebangkitan semangat lagi banyak. Ya, jadi ini gambaran-gambaran yang sederhana itu harus dibaca. Terus kenapa untuk menentukan? Bahkan dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, siapa orang yang membaca kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika, dan seterusnya. Itu tuh sayyidul istighfar ya. Dan dibaca di malam hari kata Nabi SAW. Kemudian kalau dia ditakdirkan meninggal dunia, maka Allah berhak memasukkan dia ke dalam surga tiap malam. Itu maka di ayat-ayat Piala Eropa dia kalau zikir di depan bola bikin kali Allahumma anta rabbi la ilaha illa Jerman di Italia godaan keimanan tak bulan puasanya sebulan ya. Eropa aku sejak baru sudah ya kebetulan sahur gitu zikir di depan TV ya. Jadi itu niat sekali lagi. I'dadul ruhiyah. Nah, jadi kita percepat yang kedua, kita punya 10 menit lagi lah. Yang ada persiapan kedua adalah i'dadul ilmi, persiapan ilmu. Ya. Ilmu. Kenapa? Ya karena ibadah masukkan ilmu. Gitu. Ilmu apa? Ya kalau sekarang ini orang-orang ribut tentang masalah sahur, bagaimana kaifiyahnya. Ya. Jadi mana yang sudah diperintahkan Nabi, mana yang tidak gitu. Ya. Nanti pas begitu kita masuk bulan suci Ramadan itu, kita sudah melaksanakan saum, jangan sampai kita gampang karena tidak tahu ilmunya. Gitu. Kayak pilih itu 10 hari saum, orang kan masih bingung dan mikir itu dan cair. Bata artinya, pikiran segala. Itu saum sudah berjalan. Itu sih. Kalau selesai, bersudah main. Bagaimana hukum hitut dan cair? Kepikiran baik, gitu. Itu kan sama. Dan maka disebutkan, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kata orang-orang yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan? Tidak, makanya tegas. Harus permasalahan. Digabung ke itu dan cair jadi masalah. Itu senang bata di mana? Jadi di ini Bu, kemudian ada Pak Dokter mungkin ya, siapa dokter? Nanti kita katakan ke sana. Kita buka aja si ayat termasuk nih, cek kurang kata-kata. Sekarang tanya ke ahlinya, ya tanya ke saya berkali-kali, tanya ke Pak, saya punya jemaah dokter ini beberapa. Cik saya ingin tahu lah ya, bisa salah ke orang. Pas begitu itu muka, sebut kalau dengan angin, apakah bolong itu terus ya air masuk? Enggak, itu refleks langsung menutup gitu. Jadi nggak ada yang masuk air, tidinya kan sudah bapak, jelas dalil itu. Bedi gumakan ada itu dan saya batasan. Nah, ini yang sama saya luruskan. Benarkah secara itu enggak? Itu. Jadi gimana hukumnya? Kalau dia masuk air segar mau mangga silakan. Saya bawa pas saja, pas cicing minum nambah air mangga enggak masalah. Kenapa dia mengadat? Ya gitu. Jadi itu kan jelas lah. Itu kan tangan sekarang berpikir ya Allah, kita di mana di awalnya itu melibatkan gitu dan saya baca. Jadi kalau jadi hukum katakan, ya hukum bisa ada apa? Nah, gitu ya. Itu satu di antara contoh. Jadi jangan sampai pas begitu masuk Ramadan kita terpikiran jangan. Kita terus berjalan karena ibadah itu dengan ilmu. Mantap, yakin. Ya. Saya menyampaikan ini beberapa waktu yang lalu dia berkali-kali ngisi ini pengajian di tempat lain ya jelang Ramadan gitu ya kan. Pertanyaan ada. Dan berpikir ibu-ibu mau mencicipi masakan bata
Kemudian yang keempat ada disebut dengan i'dadul mali, mempersiapkan harta kekayaan. Yang ketiga, mempersiapkan harta kekayaan. Maksudnya di sana jadikan ibadah Ramadan kita benar-benar ibadah untuk menyebarkan, meluruskan, menyalurkan harta kekayaan yang sebaik-baiknya. Karena saya kira tidak ada lagi bulan yang terbaik untuk mengeluarkan harta kekayaan kecuali di bulan Ramadan. Ya, seperti kurban, ya, tidak ada lagi penyembelihan yang terbaik dan terhalal sekali lagi kecuali ibadah kurban. Ya, kan di sana menyengaja melebihkan sama harta kekayaan untuk Ramadan. Masa orang lain, misalkan contohlah jemaah Muhajirin ini DKM menyelenggarakan piknik wisata ke misalkan ke Singapura atau kemana ke luar negeri atau ke Eropa. Tunggu ongkos nanti senang 10 juta misalkan. Ya bohong-bohongannya. Kes satu rumah maka dicicil, udah selamat dicicil atau nanti berangkatnya bulan Maret kan. Mau cicil biar ke Amerika. Ternyata bisa. Nah, kenapa di bulan Ramadan pun yang setahun sebetulnya kita semua menyisihkan uang khusus untuk bekal Ramadan, maksudnya untuk amal-amal Ramadan. Kenapa tidak? Bisa tuh pasti. Ya. Jadi terbingung ketika tanya sedekah, tak posna aya bapak. Infak aya posna zakat komodai di Jakarta sudah beres. Karena kita tahu bahwa itu adalah bulan-bulan apa? Bulan yang paling mulia untuk beramal. Gitu, ya. Jadi jangan sampai Ramadan tinggal 2 hari dengan mana ngitung itu. Macam zakat macam kurang. Yang namanya harta kekayaan jangan salah godaan tersebut. Itu kan pernah saya sampaikan. Kalau misalkan kita punya 1.000 perak keluarkan 2,5% atau 20%, buat saudara mal batas gitu. Bicara 10.000 bayar keluarga 1.000 tidak naon. Bicara 100.000 keluarga 10.000. Bicara 1 juta keluarga 100.000. Bicara 1 miliar. Nah, itu. Nah, 10% keluarga tidak 1 miliar nggak ulun. Kayak 10% cenah. Maka kalau lagi kalau masalah harta mah sudah makanya dicontohkan di dalam hadis Nabi. Kalau masuk bulan Ramadan, Nabi Imam menyebarkan harta seperti angin kencang. Keluarkan gitu kan. Terus tinggal ide sudah keluarkan gitu. Kenapa? Karena tadi menjadi secepatnya seperti yang muda. Kayak cina dipikir-pikir 100 juta, Pak. Kalau gentong, harta sifatnya. Silakan coba. Gitu. Silakan coba kita. Itu Jepang mikir terseru gimana entah makanya itu tuh kan sekarang sudah ini siapa posnya harta kayak udah terseru bisa dan masalah harta makanya Allah disediakan di bulan ini ya diperhitungkan sedangkan zakat ini zakat fitrah misalkan tinggalkan di zakat itu ya saya laporan dari kecamatan itu yang ada itu ini rapat zakat di kecamatan ini masa kecamatan mana? Bawatu tanggal berapa saya ikut sekarang? Beliau mengatakan 89.000 penduduk kecamatan Bawatu itu fotosidang apa zakatnya
diseleksi. Itu zakat fungsinya. Dan 2,5 kilogram uang sekian zakat fitrah. Maka kita jangan mimpi gitu kan, nanti saya kasih zakat yang muhajir, uang 100.000 beras 10 kilo bisa 5 kilo. Awas tahun depan kamu tidak orang kaya, ada mimpi ya. Mimpi besar ya. Tapi kalau gini Mas ya, mesin datang panggil orang kita, tanya nih, kalian ada punya potensi apa? Nih, sok diputar dan dibantu dari masjid dana modalnya. Bantuannya itu bukan memberi, sekalipun hakikatnya memberi itu. Buat perjanjian pengembalian. Nah, itu dimutar. Dan tidak zakat mah diperbolehkan. Boleh silakan. Dan permanen zakat mah yang harus habis hari tambah zakat fitrah. Makanya zakat fitrah mah teu kayak sisa makanya. Jepang nanti tinggal lewat teu di masjid kenanya sisa zakat fitrah haram. Saya sifat tinggal lewat. Gua kalau beli cina orang lewat teh. Ada apa? Kan zakat fitrah teu kabagi terus, enggak boleh. Harus habis. Terus saya. Kalau saya zakat ke kapan teh gitu. Enggak boleh ya, zakat mah gitu kira-kira. Jadi itu termasuk ilmu juga ya. Jadi silakan dikaji tanggal malam Pak, apalagi kalau DKM dimanapun ya. DKM yang megang keuangan, zakat kada ini. Kita kan dititipin umat ya. Titipan umat itu harus disampaikan kepada proporsinya gitu. Ya. Karena begini benarnya benar Pak, saya masih ada yang begini. Sebetulnya ada orang yang datang membutuhkan bantuan yang sifatnya ujian bisa gitu. Nah masih ada yang mengatakan gini, terus saya bisa berikan bantuan nih. Karena DKM pun membangun, padahal yang dibutuhkan 200.000, 300.000, 500 lah besar misalkan. Kok tega gitu mengatakan begitu? Gak boleh kan itu tiba. Ya, gitu, semacam itu. Jadi kalau sifatnya yang masih bisa dijangkau mah keluar aja. Masih kayak gimana saya 100 juta, meter yang utang. Kalau 100 juta mungkin lah gitu maksudnya, dan tidak real, tidak rasional punya masa begitu. Nah bukan macam kecil-kecil masih ada yang tega mengatakan begitu. Maaf ya, ini saya lagi membangun gak bisa bantu. Jadi itu masih yang ini orang yang kecewa. Nah ini tanggung jawab kita. Zakat mah keluarga, maka zakat mah pos permanen. Gitu. Kalau zakat kita harus habis. Banyak diharapkan kita dari zakat fitrah. Nah itu yang tidak rumah. Jadi maka ada posnya pos apa saja, mau pos infak, pos sedekah, pos zakat, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Terakhir